Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1661, Kesombongan. Itulah sebabnya Calming Lake merupakan harta karun yang sangat berharga. Meskipun hanya untuk waktu yang singkat bagi kebanyakan orang, danau ini menyediakan metode sistematis untuk meningkatkan energi mental Anda. Dengan entry yang terus-menerus, seseorang dapat meningkatkan level mereka tanpa tersandung-sandung secara membabi buta. Pada awalnya, Dion menyerap aliran kesadaran di sekitarnya dengan metode normal. Ia akan membanjiri mereka dengan pikirannya, melahap aliran pemikiran mereka. Namun, Dion merasa bahwa hal ini tidak akan membuahkan hasil. Tentu, ia terus maju dan tentu, kapasitasnya untuk fokus meningkat pesat, tetapi ada sesuatu yang hilang. Kondisi mentalnya tidak membaik sama sekali. Ia tetap Dion yang sama, tidak fleksibel dan sombong. Meskipun Dion tahu bahwa mengubah seseorang tidaklah semudah itu, melihatnya terjadi di hadapannya hampir membuat depresi. Dia tidak ingin berubah. Dia tidak ingin menjadi orang baru. Dia ingin menjadi dirinya sendiri, Dion yang sama seperti sebelumnya. Bukankah itu sudah cukup? Bukankah dia memperlakukan bawahannya dengan adil? Bukankah dia mencintai istrinya secara setara? Bukankah dia mempertaruhkan nyawanya demi seluruh Plain dan bukan hanya dirinya sendiri? Di mana ketidaksempurnaannya? Di mana kekurangannya? Siapakah para naga ini yang menyuruhnya untuk berubah? Siapakah mereka yang berani mengganggu keyakinannya dengan keyakinan mereka sendiri? Kesombongan bawaan yang dapat menerangi langit malam berdenyut di sekitar Dion. Sejak lahir, hal yang paling dibencinya adalah ujian. Tidak peduli seberapa baik niat orang yang melakukan ujian, bagian Dion yang sangat tidak rasional akan meluap dengan amarah setiap kali hal seperti itu terjadi. Rasanya seolah-olah orang yang melakukan pengujian itu memandang rendah dirinya, seakan-akan mereka berhak menilai apakah dia cukup baik atau tidak. Beraninya mereka. Dia, Dion Sacharo, bukanlah orang yang bisa diukur oleh sembarang orang. Dia tidak bisa dipecah menjadi pengukuran sistematis dan dimasukkan ke dalam kotak potensi yang dibatasi oleh orang lain yang dianggap sebagai batas kemampuannya. Dia adalah Dion Sacharo. Dia tidak memiliki batasan seperti itu, tidak ada kotak yang dapat menampungnya, juga tidak ada individu yang dapat mengukurnya. Dia tidak pernah kalah, tidak pernah. Tapi benarkah demikian? Apakah Anda benar-benar tidak pernah kalah? Kau tampaknya memiliki kesombongan dan keangkuhan seorang pria yang berada di atas alam fana. Tidak, bahkan di atas alam abadi. Tapi apa yang telah kau lakukan hingga kau mendapatkan kesombongan seperti itu? Kamu masuk Focus Academy dan hal pertama yang kamu lakukan adalah memasuki pertempuran yang tidak mungkin kamu menangkan. Mengapa? Karena kamu memiliki sedikit ketenaran di dunia fana? Karena pikiranmu bekerja sedikit lebih baik daripada yang lain? Apakah kamu pikir karena kamu bekerja keras itu cukup untuk membenarkan hidung mancungmu? Sayangnya bagi Anda, dunia persilatan tidak menghargai kerja keras. Ada orang yang bisa bekerja keras seperti Anda tetapi tidak pernah mencapai apapun. Entah Anda mau percaya atau tidak, kenyataan akan selalu menjadi kenyataan. Langit tidak fleksibel. Tugas seorang kultivator adalah bekerja dalam kerangkanya, menerima pasang surut dengan tenang saat datang. Mungkin terpuji untuk tetap tegar meskipun ada pasang surut, tetapi itu tidak akan pernah menghentikan datangnya pasang surut. Melawannya adalah kebodohan, Anda harus bertarung di dalamnya. Anda pikir Anda siapa? Hal yang sama terus-menerus diucapkan. Dion tidak tertipu oleh kata-kata mereka yang berbeda. Naga tingkat ketiga ini mengucapkan hal yang sama dengan naga tingkat kedua, dan naga tingkat kedua itu mengucapkan hal yang sama dengan naga tingkat pertama. Kemarahan yang tak terlukiskan terbentuk dalam dada Dion. Bajingan-bajingan tolol ini. Tekanan gelap turun ke danau Calming sebagai manifestasi yang tampaknya menahan langit muncul. Melahap. Sejak lahir, Dion memiliki aura arogan. Itu adalah aura yang tidak pernah dipedulikan ibunya, meskipun ia tetap mencintainya, tetapi itu adalah sesuatu yang telah berkali-kali dicoba ayahnya untuk dihilangkan dari dirinya. Tentu saja, ayah Dion bukanlah seorang yang kasar. Ia tegas dan tabah, tetapi Dion bukanlah anak yang tidak dewasa yang tidak bisa melihat kasih sayang ayahnya kepadanya. Bahkan, ia sangat terpesona dengan cara kerja pikiran ayahnya karena ia sangat mengaguminya. Namun, ayah Dion, Jenderal Sacharo, adalah seorang militer. Tingkat kesombongan Dion tidak dapat ditoleransi di medan perang. Seorang pria yang tidak dapat menundukkan kepalanya saat diperlukan merupakan hal yang merugikan bagi orang-orang di sekitarnya, terutama ketika kesombongan ini terkait dengan pembangkangan. Namun, meski melihat kekurangan ini sejak awal, Jenderal Sacharo gagal mengubah putranya. Biasanya, orang tua tidak akan mampu melihat kekurangan anak-anak mereka sampai semuanya terlambat. Namun, Jenderal Sacharo melihat sisi ini pada putranya sejak awal, tetapi tidak mampu mengubah apapun. Apa bedanya dulu dan sekarang? Bedanya, Dion menghormati ayahnya.
Tapi, para naga tak bernama ini, mereka yang berani mengujinya, mereka yang mencoba membentuk pikirannya menjadi milik mereka sendiri. Tindakan mereka benar-benar membuatnya marah. Itu hanya bisa digambarkan sebagai kemarahan yang tidak masuk akal. Mungkin bahkan Dion tidak mengerti dari mana asalnya. Apakah penderitaan yang dialaminya di tangan Aritzia yang menyebabkan hal ini? Apakah tekanan di pundaknya? Apakah kenyataan bahwa hati Daonya masih kosong? Mungkin kenyataan bahwa ia masih belum menyelesaikan perasaannya seputar api kekacauannya. Apapun itu, seorang pria hanya mampu bertahan sampai batas tertentu. Gagasan Dion untuk terus maju sungguh menggelikan jika Anda benar-benar memikirkannya. Ia kehilangan hati Daonya di bawah serangan pemahamannya tentang kekacauan, namun ia tampaknya terus maju dan melupakannya. Untuk sesaat, hatinya ditopang oleh harapan dan impian orang-orang yang menurutnya ia pandang rendah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1662, melahap. Lalu, dia menghancurkan hati Dao yang baru terbentuk itu dengan sukarela, semuanya demi mencari jalan baru yang sama sekali tidak diketahuinya. Jika kesombongannya tidak dapat salah seperti yang diyakininya, lalu mengapa kenyataan kekacauan memengaruhinya? Jika kenyataan itu tidak dapat dikalahkan, tidak dapat disentuh, mengapa ia bergantung pada keinginan orang-orang yang ia hina di dalam hatinya? Dia menghancurkan hati Dao itu, hati Dao yang berada di antara 9 teratas, untuk apa? Untuk mencari jalan baru yang lebih baik? Lalu mengapa dia bahkan tidak mencoba bermeditasi pada jalan baru itu sejak saat itu? Sudah hampir 4 tahun sejak dia mempelajari jalan baru misterius ini dari manifestasinya. Mengapa dia tidak membuat kemajuan? Dia marah karena frustrasi, dalam kemarahan yang tidak masuk akal. Untuk pertama kalinya, dia marah bukan karena dia benar-benar percaya bahwa kata-kata yang didengarnya salah, tetapi karena dia tidak punya jawaban yang lebih baik. Jika ia melepaskan kesombongannya, apa sebenarnya yang tersisa darinya? Jika ia tidak dapat menipu dirinya sendiri untuk percaya bahwa ia tidak terkalahkan, bahwa ia tidak tersentuh, apakah ia dapat mencapai sesuatu? Masalahnya adalah Dion sendiri tidak percaya bahwa kesombongannya hanyalah tipuan pikiran belaka. Itu sudah tertanam begitu dalam sehingga terkadang ia merasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Seolah-olah kepribadiannya sudah ditentukan jauh sebelum ia dilahirkan. Gelombang besar ki jiwa yang mengamuk melanda Danau Kalming. Dalam kemarahannya, Dion tiba-tiba berhasil mencapai sesuatu yang sangat sedikit orang dalam sejarah pernah melakukannya. Ia mencapai alam satu dengan diri dengan teknik tingkat dewa. Melahap segalanya. Indera ketuhanan Dion yang menghancurkan turun ke danau, sungai, dan awan merah muda yang indah. Indera itu memenuhi mereka dengan kegelapan yang tidak memiliki tempat di dunia ini. Kontras yang sangat dahsyat itu membuat alam mistis berguncang. Sebuah tempat yang membentang jutaan mil berguncang karena amarah seorang pria. Dever, itu adalah salah satu teknik pertama yang pernah dipelajari Dion. Saat itu, dia hanya tahu sedikit tentang dunia bela diri sehingga dia tidak tahu bahwa seseorang seharusnya tidak dapat menggunakan teknik tingkat dewa sampai mereka memasuki alam Dao. Bagaimana mungkin Dion tahu betapa menantang surga bagi jiwanya? Mampu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal meskipun dia hampir tidak berada di alam praktisi. Dever memiliki 9 tahap yang dibagi menjadi 3 babak. Setiap langkah maju merupakan lompatan besar ke depan, tetapi Dion hampir tidak memerhatikannya. Jiwa terlalu rapuh untuk menggunakan Dever dengan sembarangan, sehingga seringkali Dion mengabaikannya. Namun, seiring berjalannya waktu, bakat jiwa Dion bersinar terang. Bahkan saat ia tidak memikirkannya, ia tiba-tiba memahami sedikit demi sedikit. Sebelum ia menyadarinya, ia telah mencapai tahap ke-9. Sungguh menyedihkan. Jika dia mencapai tahap ke-9 saat Head Void menyerang, dia tidak perlu mengaktifkan kesengsaraannya. Saat Head Void membuka pikirannya, pertempuran akan berakhir. Namun, hanya itu yang dipikirkan Dion. Namun tiba-tiba, hari ini, dalam kemarahannya yang memuncak, ia ingin melahap semua yang ada di hadapannya. Ia ingin menghancurkan semua yang berani membuatnya merasakan kemarahan yang tak masuk akal ini, kemarahan yang bahkan ia sendiri malu untuk rasakan. Saat itulah berkah surga turun. Raungan para naga leluhur yang marah sepenuhnya tenggelam oleh raungan Dion sendiri. Dia hanya ingin melahap lebih banyak lagi. Apakah mudah untuk mencapai alam satu dengan diri dari teknik tingkat dewa? Tentu saja tidak. Apalagi teknik tingkat dewa, bahkan melakukan hal itu untuk teknik tingkat umum pun mustahil bagi banyak orang. Dion telah menghabiskan lebih dari 100 tahun merenungkan Dever. Meskipun, jika orang lain mendengar hal seperti itu, mereka akan membenturkan kepala mereka ke dinding. Teknik tingkat dewa dimaksudkan untuk digunakan oleh para ahli Dao, yang berarti Anda harus memiliki ratusan ribu tahun untuk merenungkan teknik tersebut. Berpura-pura seolah-olah 100 tahun adalah waktu yang lama adalah menggelikan. Lebih buruknya lagi, Dion jelas mengabaikan teknik tersebut selama sebagian besar waktu itu.
Daripada secara sadar, lebih tepat untuk mengatakan bahwa alam bawah sadarnya mencapai alam satu dengan diri. Namun, terlepas dari itu, kekuatan itu sekarang menjadi miliknya sendiri. Tetap saja, setelah amarah mereka mereda, seseorang tidak akan bisa menahan rasa ingin tahu mereka. Apa artinya teknik tingkat dewa bisa mencapai alam seperti itu? Apa yang berubah? Seberapa kuat sekarang? Dever adalah teknik yang awalnya memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah penyerapan ki jiwa. Ini dapat digunakan untuk mengisi kembali stamina atau meningkatkan kultivasi jiwa seseorang dengan cepat. Yang kedua adalah penyerapan memori. Bersama-sama, fungsi-fungsi ini menjadi kemampuan tambahan yang sangat baik, meskipun berbahaya untuk digunakan. Selama babak pertama, yang terdiri dari 3 tahap, seseorang hanya akan dapat menggunakan teknik ini terhadap mereka yang jiwanya lebih lemah dari mereka. Pada babak kedua, dimungkinkan untuk menggunakan Dever terhadap mereka yang kekuatan jiwanya setara dengan dirimu. Terakhir, babak tertinggi memungkinkan untuk menggunakan Dever terhadap mereka yang bahkan berada di atas tingkat jiwamu. Selain itu, tindakan tersebut memberikan berbagai perubahan terutama pada kecepatan penerapan teknik tersebut. Semakin besar tindakannya, semakin cepat seseorang dapat menyerap ki jiwa dan ingatan. Akan tetapi, alam yang esa dengan dirinya berada pada tingkatan yang sepenuhnya berbeda. Perubahan besar pertama terjadi pada jangkauan. Sebelumnya, Dion hanya dapat menggunakan Dever jika ia menyentuh seseorang atau menerapkan teknik tersebut pada sesuatu yang ia tembakkan dari dirinya sendiri. Misalnya, ia dapat melapisi manifestasi pohon kehidupan dan kematiannya dengan Dever karena itu adalah bagian dari jiwanya. Namun kini, Dion dapat menggunakan Dever seolah-olah ia sedang memanipulasi ki atmosfer. Selama seseorang berada dalam jangkauan indera ilahinya, mereka dapat dengan mudah dilahap. Ini bukanlah bagian yang paling menakutkan. Seolah-olah kemungkinan tubuh Anda terkuras dari segala sesuatu yang berjarak 500.000 km tidaklah cukup, Dion tidak perlu lagi mempertaruhkan jiwanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1663, hilang. Dia bisa menggunakan indera keilahiannya sebagai perantara, menyingkirkan kelemahan terburuk Dever. Kecuali jika kau mampu menghancurkan indera keilahian Dion dengan kehadiranmu atau indera keilahianmu sendiri. Kau sama saja sudah mati. Tiba-tiba, kekuatan api kedaulatan dan alasan mengapa banyak orang menginginkannya menjadi semakin jelas. Dengan kehadiran Dion yang menyatu sempurna dengan indera ilahinya. Berapa banyak yang bisa menghancurkannya? Apakah orang seperti itu memang ada? Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menyelimuti dan melindungi diri mereka sendiri. Bahkan dengan semua hal yang telah dikatakan, perubahan besar kedua masih yang paling mengejutkan dari semuanya. Baik itu ki jiwa, ki konvensional, ki iblis, ki tipe, bahkan ki vital tubuh, Dion dapat melahap semuanya. Tidak ada lagi batasan pada jenis ki yang dapat dilahap Dion. Bahkan jika yang ingin dilahap Dion adalah energi mental. Tiba-tiba, sebuah pintu baru terbuka. Apakah ini teknik jalur jiwa yang potensial? Jika Dion mencapai alam satu dengan diri, apakah mereka dapat menyeberang dan memengaruhi jalur lainnya juga? Jika ada Tuhan yang mengawasi pertumbuhan Dion, rasa frustrasinya akan tak terbayangkan. Setiap kali Tuhan ini tampak hampir menghancurkan kesombongan Dion, pemberontakan besar akan terjadi. Kesombongan Dion melahirkan teknik yang sangat merusak. Bukankah itu sama saja dengan memasuki jalan yang salah? Jika Dion diberi ganjaran atas keegoisannya yang terus-menerus dengan hasil berkaliber ini. Apa gunanya semua itu? Seolah-olah surga sendiri menentang Dion untuk melepaskan kesombongannya, seolah-olah kesombongannya adalah bagian dari struktur realitas itu sendiri. Di dalam medan perang kuno, Dion merasakan perubahan ini di tubuh utamanya. Atau, lebih tepatnya, ia merasakan perubahan itu dalam dirinya sendiri. Bagaimanapun, mereka adalah satu dan sama. Meskipun ia terus-menerus menang di medan perang, Dion semakin frustrasi dari hari ke hari. Semua yang dirasakan tubuh utamanya, ia rasakan juga. Apakah berubah merupakan jalan yang benar untuk ditempuh? Dion menatap langit merah di medan perang kuno. Tangannya terulur, menyentuh batang pohon di sisinya. Tiba-tiba, pohon tua yang mungkin telah berdiri selama puluhan ribu tahun mulai layu. Pohon itu roboh dari ketinggian puluhan meter, menghitam karena sentuhan Dion. Teknik ini hampir terlalu kuat. Apakah teknik Orkus masih berguna bagiku? Dan tepat saat aku mencapai 500 juta jin juga. Pembuluh darah Dion terisi penuh vitalitas. Ia dapat merasakan tahun-tahun yang telah dilalui pohon itu meresap ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, berat badannya bertambah lebih dari 10.000 jin. Sulit untuk meragukan jalan yang memberikan hasil seperti itu. Dion mendesah, perasaan pahit manis meninggalkan rasa tak enak di mulutnya. Saat tubuh utamanya mengamuk di dalam danau menenangkan, ada sebagian dirinya yang berdiri di dunia hutan lebat, dicat dengan warna merah, bertanya-tanya apa jalan ke depan.
Di satu sisi, ada kesombongan yang telah dikenalnya sepanjang hidupnya, sisi yang tidak pernah mengecewakannya dan tetap memberinya hasil yang tidak dapat disangkalnya. Lalu ada sisi lainnya, sisi pria ideal yang diyakini Dion harus dimilikinya. Yang tidak diketahui Dion adalah bahwa yang pertama menggambarkan seorang pria yang tidak pernah kalah. Sedangkan untuk sisi yang kedua, itu adalah hasil dari seorang pria yang terpaksa bersembunyi dengan ekor di antara kedua kakinya selama beberapa ratus tahun sambil menunggu saat yang tepat. Akan tetapi, yang pertama belum mencapai banyak hal. Bagaimana dengan yang kedua? Ia menjadi kaisar yang menyatukan seluruh alam fana. Dion tersesat. Seiring berjalannya waktu, Dion tidak hanya melanjutkan aksinya, kekuatannya sendiri tampaknya terus tumbuh tanpa henti, dan itu tidak diragukan lagi karena Devil. Gagasan bahwa Dion mampu meredam dan melahap semua bentuk energi dengan menggunakan jiwanya sebagai pengganti adalah gagasan yang seharusnya membuat siapapun di alam fana takut. Seseorang harus ingat bahwa teknik tingkat umum yang dikuasai di alam satu dengan diri adalah saingan bagi teknik tingkat bumi dan surga. Jadi apa artinya bagi teknik tingkat dewa? Meskipun Dion dapat menggunakan Devil secara ofensif, ia tidak memiliki kebutuhan mutlak untuk melakukannya. Baginya, meskipun itu hanya dapat digunakan sebagai kemampuan tambahan, hasilnya sangat mencengangkan. Benar saja, Dion sekarang dapat menggunakan bakat jiwanya untuk memengaruhi kecepatan kultivasi energinya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kecepatan kultivasi Ki-nya tiba-tiba menjadi sama cepatnya dengan kecepatan kultivasi jiwanya. Namun, kecepatannya telah meningkat ke titik di mana Dion yakin bahwa tidak seorang pun tanpa inti energi dapat berdiri berdampingan dengannya dalam hal ini. Bahkan jika orang itu adalah Madeline, setidaknya Madeline saat ini yang belum sepenuhnya menguasai konstitusinya. Saat pasukannya menyeberang dan menaklukkan Regions, Dion duduk di punggung Wyvern jantan itu seperti patung yang tak bergerak. Jika diperhatikan dengan seksama, aura berwarna merah dari Ancient Battlefield tampak terus-menerus menyerbu ke arahnya. Kenyataannya itulah yang sebenarnya terjadi. Ketika seseorang berkultivasi secara normal, Anda harus memasuki kondisi tenang. Kemudian, dengan menggunakan pemahaman Anda akan merasakan Ki di sekitar Anda. Ki ini kemudian harus disaring dari yang lain, yaitu, jika seseorang adalah orang suci, Anda harus memastikan bahwa Anda hanya menyerap energi orang suci. Setelah itu, seseorang akan menerima Ki ke dalam tubuh. Bergantung pada tingkat meridian, beberapa orang dapat menyerap jumlah yang lebih banyak dengan satu tarikan napas, sementara yang lain harus berhati-hati agar tidak merusak meridian mereka. Langkah-langkah ini tidak menyebutkan hal-hal seperti membersihkan jalur meridian atau memperlebarnya untuk mencapai meridian berikutnya. Akan tetapi, Dion tidak melakukan semua itu. Jiwanya berubah menjadi pencuri yang sombong, memburu Ki di atmosfer dan secara paksa menyerapnya ke dalam tubuhnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1664, Monster. Ki yang terlalu tinggi untuk diserap meridiannya langsung diserap ke dalam jiwanya. Bagaimanapun, Ki misterius adalah apa yang digunakan oleh mereka yang telah memasuki alam Dao dengan jiwa mereka untuk menciptakan Ki planet dan bintang. Karena jiwa Dion sudah berada di alam Dao, ia dapat melahap Ki di atmosfer tanpa pandang bulu, menggunakan jiwanya sebagai penyangga. Hasilnya, kecepatan kultivasi Dion meroket, bahkan saat bakatnya dibatasi hingga setengahnya dan berada di medan perang kuno. Setelah sekian lama terjebak di tahap surgawi pertama, pada bulan ke-6 kampanyenya, Dion telah memasuki tahap kedua. Pada bulan ke-9, ia telah memasuki tahap ketiga, dan pada pergantian tahun pertama, ia memasuki tahap keempat dan secara resmi menjadi Celestial Tengah. Sederhananya, Dion menjadi monster. Pada saat yang sama, para Titan mendatangkan malapetaka di medan perang. Wilayah demi wilayah jatuh di bawah kendali mereka, tunduk di bawah kekuatan mereka. Bahkan, jika bukan karena kesulitan melintasi batas alam yang melindungi wilayah, mereka mungkin akan menaklukkan lebih banyak wilayah. 13 wilayah, 30 benteng, 600 kota besar, 700.000 warga negara dan 20.000 Titan. Apa yang dicapai Dion hanya dalam setahun akan mengejutkan mereka yang mendengarnya, tetapi bagi mereka yang tahu seberapa kuat jiwanya, mereka hanya dapat menggelengkan kepala dan menyesali bahwa mereka tidak dilahirkan dengan bakat seperti itu. Bagaimana kau bisa berperang melawan seorang komandan yang bisa melihat seluruh bentang alam sejauh 10.000 km dengan sangat jelas? Bagaimana kau bisa berperang melawan seorang pria yang mampu menempa senjata dan baju zirah dari udara? Bagaimana kau bisa melawan seorang ahli binatang yang mampu meredakan amarah para Wyvern yang perkasa? Kesenjangan antara Dion dan suku-suku di medan perang kuno terlalu besar. Selama dia mau, tidak akan mustahil untuk menaklukkan setiap suku yang ada. Namun, Dion sadar bahwa suku-suku tersebut bukanlah pusat kekuatan sejati di medan perang kuno. Mereka adalah individu-individu yang telah kehilangan hak untuk membawa nama leluhur mereka. Musuh sebenarnya adalah klan yang gagal, dan mereka merupakan gunung yang jauh lebih sulit untuk didaki.
Meski begitu, Dion sudah siap. Selama setahun terakhir, dia bukan satu-satunya yang mengalami perbaikan. Pertama, sementara semua titannya dapat menggunakan ki tipe esensi, Dion akhirnya melatih 100 dari mereka untuk menggunakan ki tipe Santo. Hasilnya mencengangkan, manusia benar-benar memiliki potensi besar. Bukan tidak mungkin bagi 100 orang ini untuk berhadapan dengan Wyvern betina sendirian. Meskipun mereka tidak mungkin menang, setidaknya mereka tidak akan langsung mati. Kedua, ada monsternya. Setelah secara resmi menguasai ki tingkat suci, Ratu dan ular kobra betina menjadi monster dengan kekuatan mereka sendiri, bahkan menyaingi Dion setahun yang lalu dalam hal kekuatan. Kesadaran ini jelas merupakan kenyataan yang harus dihadapi Dion. Para pejantan perunggu dan kobra akhirnya memahami pemanfaatan ki tingkat esensi, membawa kekuatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan, mereka sedikit lebih kuat daripada para betina saat mereka pertama kali menguasai ki tingkat esensi. Dan akhirnya, ada Wyvern. Sayangnya, dari kelima telur itu, semuanya jantan. Dion menyadari selama setahun terakhir bahwa ia kurang beruntung menemukan telur-telur itu, wajar saja ia menemukannya. Faktanya, melahirkan adalah sesuatu yang dilakukan Wyvern betina setahun sekali. Hanya saja, jantan lebih mungkin lahir dan kemudian dibantai oleh sang alpa. Akan tetapi, bukan hanya setahun baru saja berlalu dan membuka jalan bagi kelahiran berikutnya, tetapi kekuatan ki yang dimiliki Wyvern membuat jantung Dion berdebar-debar. Meskipun hanya mampu menggunakan ki tingkat esensi, Wyvern jantan hanya sedikit lebih lemah daripada Queen dan kobra betina. Meskipun, Dion tidak percaya ini terjadi karena potensi yang dimiliki oleh para Wyvern perunggu dan kobra kurang, sebaliknya, Wyvern jantan hanya memiliki titik awal yang lebih tinggi. Karena tumpukan nutrisi mereka, tubuh Wyvern jantan dibudidayakan dengan energi tingkat suci bahkan sebelum mereka lahir. Sedangkan untuk yang berkulit perunggu dan kobra, Dion mengambil tumpukan nutrisi mereka, sehingga menghambat pertumbuhan mereka. Meskipun ia perlahan-lahan menebusnya dengan daging yang ia berikan kepada mereka, itu masih kurang. Sampai sekarang, Wyvern hanya memiliki kaliber yang lebih tinggi. Dan, karena setahun telah berlalu, sekumpulan telur baru telah diletakkan, memberi Dion tambahan 16 telur untuk mendukung pertumbuhannya. Kali ini, Dion tahu lebih baik daripada mengambil tumpukan indukan mereka. Ia membiarkan telur-telur itu dipelihara secara alami sambil berharap kelompok berikutnya akan memiliki betina. Setelah hal-hal tersebut, Dion melanjutkan dengan membagi pasukannya ke 13 wilayahnya. Berdasarkan rancangannya, Dion menaklukkan wilayah-wilayah sebagai berikut, ada 3 yang berdiri berdampingan di paling utara. Dari wilayah-wilayah utara ini, 2 di sayapnya dilindungi oleh pegunungan yang tinggi dan jauh, sementara wilayah tengahnya terletak di cekungan alami dengan hanya 2 titik keluar. Dari titik keluar selatan wilayah basin ini, tersebar jaringan sungai dan danau yang terbentuk secara alami. Karena kondisi yang relatif lebih aman, binatang buas yang sangat kuat menggunakan daerah ini sebagai sumber air utama mereka, bahkan turun dari pegunungan di sekitarnya. Ini adalah pemisah alami yang mengarah ke wilayah berikutnya yang telah ditaklukkan Dion. Dengan 3 wilayah ini bertindak sebagai pemimpin, 10 wilayah berikut dikelompokkan bersama. Karena perlindungan alami mereka lebih lemah daripada 3 wilayah yang dipilih Dion sebagai garda terdepannya, sebagian besar benteng Dion terkonsentrasi di sepanjang wilayah perbatasan mereka. Dion meninggalkan skuadron monsternya dan setengah dari titannya di basin dan wilayah Vanguard. Sedangkan untuk 10.000 titan yang tersisa, ia menempatkan 1.000 titan masing-masing di dalam wilayah yang berkelompok. Selain para titan, Dion merekrut lebih banyak prajurit awam, menyediakan mereka peralatan dan meningkatkan pasukan pelindungnya dari 20.000 menjadi 100.000. Langkah ini tidak terlalu sulit mengingat para anggota suku terbiasa bertempur. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1665, Klan Kebanggaan. Setelah menenangkan pikirannya, Dion mengalihkan perhatiannya ke tengah medan perang. Ia telah mencapai apa yang diinginkannya, saatnya untuk pergi dan menyelamatkan Ellie. Aiden kecil sudah cukup lama hidup tanpa seorang ayah. Namun, sebelum ia pergi, Dion ingin melihat kuburan klan Pride. Naluri Dion mengatakan kepadanya bahwa mungkin ada jawaban atas apa yang sebenarnya meresahkannya. Saat tubuh utamanya terus melancarkan perang kecil melawan naga yang telah lama mati, Dion ingin tahu apakah kesombongannya benar-benar sepadan. Apakah dia mengerti apa artinya menjadi sombong? Dalam bahasa Inggris, kesombongan memiliki konotasi negatif. Namun, ada banyak bahasa yang menganggap kesombongan sebagai harga diri yang bermartabat. Hal ini menggambarkan apa artinya menjadi seorang pria, seorang wanita, makhluk yang memahami nilai mereka. Dion ingin memahami apa arti kesombongan bagi dirinya sendiri. Mengapa hal itu begitu penting baginya? Mengapa ada sisi rasional dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia harus melupakannya, tetapi ada sisi yang sangat marah yang menunjuk ke depan dan berkata,
Jangan berani-berani. Ketika Jade berbicara kepada Dion untuk terakhir kalinya sebelum menyampaikan permintaan terakhirnya kepada Rose dan dirinya yang lebih muda. Dia menyadari bahwa ketenangan dalam suara Dion bukanlah sesuatu yang seharusnya dia miliki sekarang. Ketenangan yang dimaksud Jade adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh diri Dion di masa depan. Meskipun Dion memanfaatkannya sejenak, memungkinkannya mencapai tingkat fokus yang belum pernah dirasakannya seumur hidupnya, itu bukanlah miliknya yang sebenarnya. Ia juga tidak mengerti dari mana ketenangan itu berasal, sampai ia membaca apa yang ditinggalkan Jade untuknya. Dirinya di garis waktu alternatif menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berlari. Berkali-kali, ia ditampar dan dipaksa untuk bertahan. Ia belajar pelajaran demi pelajaran tentang mengapa ia tidak pantas mendapatkan kesombongannya. Tahun-tahun itu menguras tenaga Dion. Itu menggerogoti dirinya, dan menggerogoti keberadaannya. Namun, apakah Dion saat itu merupakan sebuah kegagalan? Tentu saja tidak. Malah, dapat dikatakan bahwa Dion saat itu jauh lebih kuat daripada Dion saat ini. Dia adalah seorang pria yang menderita kengerian yang tak terungkapkan, namun tetap berdiri di puncak dunia pada akhirnya. Tentu, dia kalah dari The Entity, tetapi apakah itu akibat dari kesombongannya yang terkendali? Karena ketenangannya? Tidak. Satu-satunya kesalahannya adalah tidak seberuntung dirinya yang lebih muda saat ini. Dion tahu ini. Dia tidak menyalahkan dirinya yang lebih tua, juga tidak meremehkannya. Faktanya, dia adalah tipe pria yang diinginkan Dion, bahkan saat ini. Yang dibutuhkan Dion adalah pengertian. Masalahnya, bahkan dia sendiri tidak tahu pengertian seperti apa yang dicarinya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberitahu dia bahwa kepribadiannya harus seperti ini atau itu. Dan kalaupun ada, apakah Dion benar-benar tipe orang yang mau mendengarkan hal-hal seperti itu? Sebaliknya, Dion memilih jalan lain. Ketenangan yang dicari Dion ini adalah karikatur ideal dari sesuatu yang tidak benar-benar ia pahami, jadi mengapa mencoba memahaminya sama sekali? Sebaliknya, mengapa tidak menyelami lebih jauh kesombongan? Mengapa tidak mempelajari apa arti sebenarnya dari kesombongan? Dari siapa lagi kita bisa belajar tentang kesombongan kalau bukan dari klan kebanggaan? Tubuh Dion menyatu dengan angin. Ia jarang sekali menekankan teknik gerakannya, terutama setelah ki spasialnya mendapat dorongan yang begitu tiba-tiba. Tetapi orang akan terkejut mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak menggunakan teknik gerakan sama sekali saat ia berkelok-kelok melewati hutan merah yang lebat. Kekuatannya bukan satu-satunya hal yang meningkat selama setahun terakhir, pemahamannya tentang medan perang kuno juga demikian. Salah satu aspek tersebut terkait dengan wasiatnya. Ketika dia mengetahui bahwa wasiat dapat digunakan sedemikian rupa, dia menyadari bahwa pemahamannya tentang wasiat terlalu dangkal. Namun, ini hanya bisa diharapkan mengingat dia secara artifisial meningkatkan pemahamannya dengan menukar nyawanya. Peta yang digambar Orcus berusia beberapa triliun tahun dan hanya akurat untuk pembukaan kedua medan perang kuno, tetapi untungnya, ruang kokoh seperti medan perang kuno tidak banyak berubah seiring berjalannya waktu. Meskipun demikian, ini bukan berarti tidak ada perubahan sama sekali. Bagaimanapun, energi surga masih merupakan peristiwa bencana besar yang dapat mengubah seluruh lanskap. Namun, hal itu tidak secara drastis menghalangi kemampuan Dion untuk membaca peta. Terutama karena aktivitas energi surga sangat jarang terjadi di tepi luar medan perang dan frekuensinya hanya meningkat ke arah tengah. Dion bertanya-tanya bagaimana Orcus menerima peta medan perang yang begitu terperinci, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ditambah lagi, peta itu sama sekali tidak berguna untuk mengetahui posisi klan dan suku. Namun, dalam hal penanda alam dan pemetaan ukuran medan perang, peta itu berfungsi dengan sangat baik. Bayangkan medan perang kuno sebagai cakram raksasa yang mengapung. Sebagian besar pusat cakram itu tak tersentuh, sebanyak 70% medan perang tidak dapat diakses oleh manusia. Ada banyak sekali binatang buas yang mustahil dikalahkan yang menempati pusat tanah ini. Populasi manusia berlokasi di lingkar luar yang tersisa, menempati sekitar 20% daratan sementara 10% sisanya menempati jajaran gunung dan sumber air yang tak tersentuh, yang, sekali lagi, memiliki binatang buas yang kuat. Saat ini, 13 wilayah taklukan Dion terletak di ujung paling selatan medan perang, dan mungkin karena takdir, makam klan Pride relatif dekat dibandingkan dengan seberapa jauh jaraknya. Namun, sebagai salah satu klan gagal terkuat yang pernah ada, klan Pride sangat dekat dengan batas wilayah yang 70% tak tersentuh itu. Begitu dekatnya sehingga Dion memperhitungkan kemungkinan bahwa tanah mereka kini bisa menjadi bagian dari wilayah tak tersentuh itu seiring berjalannya waktu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1666, Baja. Meskipun ini berita buruk, ada juga kabar baik. Klan Pride sudah tidak ada lagi. Bahkan di masa Orcus, mereka sudah dibasmi. Ini mungkin karena lokasi mereka yang berbahaya di medan perang kuno, atau mungkin karena klan Pride datang untuk mencoba merebut kembali tempat mereka di alam mortal tetapi gagal. Yah,
Mungkin mereka tidak sepenuhnya gagal. Mengingat sebagian dari 7 klan berdosa masih bertahan hidup bersama klan kerakusan, mereka mungkin berhasil sebagian, tetapi tidak sepenuhnya. Dion menerobos wilayah klan yang telah kehilangan banyak anggota suku. Dengan jangkauan indera ilahinya, mudah baginya untuk menghindari kontak dengan manusia. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut oleh beberapa klan yang dilihatnya meskipun dia telah pernah melihatnya sebelumnya. Beberapa di antaranya bahkan merupakan legenda yang masih diceritakan oleh orang-orang di dunia fana. Ia melihat para kesatria yang mengingatkannya pada Sekte Templar Agung. Ia melihat para pendeta. Ia melihat orang-orang yang mengikuti adat istiadat yang menurutnya hanya lazim pada masa Yunani dan Romawi. Ia melihat pria-pria berjanggut besar yang tertawa terbahak-bahak dengan kejujuran legenda Nordik. Ia melihat wanita-wanita cantik dengan sayap transparan dan pria-pria pendek berkulit abu-abu. Ia setengah berharap bahwa jika ia menyelam ke sumber air yang sangat dihindarinya, ia akan menemukan putri duyung dan manusia duyung juga. Rasanya seolah-olah dia melangkah ke dunia fantasi di mana semua makhluk mistis dan manusia dalam mimpinya telah menjadi kenyataan. Menyadari hal ini, Dion tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Mengapa ada begitu banyak hal fantastis di sini? Tetapi tidak ada satupun di wilayah luar yang telah ditaklukkannya, selain sedikit lebih tinggi dan lebih kecoklatan daripada manusia normal. Tidak ada yang istimewa atau unik tentang mereka yang berada di luar. Dion sangat penasaran tentang hal ini. Ia merasa telah menemukan rahasia lain dari medan perang kuno. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ia dengan cepat mendekati perbatasan wilayah yang tidak berani didekati oleh banyak manusia. Yang benar-benar menggemparkan mereka yang melihat tempat ini adalah bahwa tempat ini hanyalah tanah datar tak berujung. Atau lebih tepatnya, itu adalah tanah tak bertuan yang membentang ratusan kilometer sebelum berubah menjadi gunung-gunung yang begitu tinggi sehingga gunung-gunung yang pernah dilihat Dion sebelumnya hanyalah lelucon. Bagi orang normal, menyeberangi tanah seperti itu tanpa perlindungan apapun sama saja dengan bunuh diri, tetapi Dion tidak ragu-ragu. Pisau dan senjatanya yang sebenarnya akan menyelubungi dirinya saat dia melangkah ke dalam kehampaan, dengan cepat melintasi wilayah berbahaya dalam sekejap mata. Aura yang menindas tiba-tiba menimpa Dion. Dengan akal sehatnya, dia tahu betul bahwa itu bukanlah seekor binatang, melainkan tempat ini sendiri. Jika sebelumnya dia mengira gravitasi pegunungan Wyvern itu serius, sekarang ini 10 kali lebih serius. Dion menggertakkan giginya. Berat badannya sudah menjadi masalah besar di dunia ini, jadi gravitasi yang memperburuk keadaannya jelas bukan sesuatu yang bisa ia tangani dengan mudah. Namun, makam itu ada di hadapannya. Dia tidak berniat untuk kembali. Hati Dion menjadi keras. Angin akan melilit tubuhnya, membuat tubuhnya seringan bulu. Dikombinasikan dengan tipe cahayanya, Dion benar-benar merasa seolah-olah dia telah menghilang ke udara. Inilah pemahaman barunya tentang keinginan. Selama ini, ia menggunakannya sebagai sumber eksternal semata, mengabaikan potensi keinginan yang dapat diinternalisasi. Sebenarnya, Dion seharusnya sudah menyadari hal ini sejak lama. Selama pertarungannya dengan Lilith, bukankah dia telah secara paksa menguasai ilmu pedangnya? Saat itu, ada jalan yang jelas baginya untuk meningkatkan tekadnya. Tetapi dia mengabaikannya sama sekali. Setelah sekian lama berada di medan perang kuno, dia akhirnya melihat sekilas jalan itu sekali lagi. Entah karena hak istimewanya sendiri atau tidak, Dion merasa dia jauh lebih selaras dengan keinginan di alam ini daripada di alam fana. Rasanya dia sangat dekat dengan akar keinginan yang telah dia pahami, jadi dia hampir bisa merasakan jalan mana yang ingin mereka tarik untuknya. Mungkin, sama seperti ada True Weapon Wheels. Ada juga True Wheels untuk yang lainnya. Kecepatan Dion mencapai tingkat yang tidak disadari, sulit untuk mengatakan apakah dia lebih cepat menggunakan kehendak spasialnya atau kehendak anginnya. Dan jika dia menggunakan keduanya bersamaan, tubuh Dion menembus gravitasi berat seolah-olah gravitasi itu tidak ada. Itu menguras energi mental dan jiwanya, tetapi dengan tubuh utamanya yang masih mengamuk di Calming Lake bahkan 9 bulan kemudian, dampaknya tidak berarti. Ditambah lagi, meskipun tidak ada, bukankah dia memiliki Deva? Hanya dalam beberapa jam saja, Dion telah melewati pegunungan yang lebih tinggi dari jangkauan penglihatannya. Menurut Orcus, ada beberapa perlindungan. Yang pertama, Dion bahkan belum sempat menyelesaikan pikirannya. Seolah bertindak berdasarkan insting, ki spasialnya menyala kembali, menjauhkannya beberapa meter dari semburan energi yang menembus langit. Cih, tambang. Klan Pride tidak melakukan tindakan kecil seperti yang dilakukan suku. Sementara suku hanya mensimulasikan lonjakan energi, Klan Pride mengambil langkah lebih jauh. Lonjakan energi ini tidak hanya nyata, tetapi juga terkendali. Akibatnya, efek sampingnya tidak menarik binatang buas sekaligus terus-menerus menjauhkan mereka. Menurut buku harian Orcus, satu-satunya alasan dia tahu tempat ini ada dan terus maju adalah karena salah satu istrinya. Orcus memiliki banyak selir, tetapi hanya 6 istri.
4 di antaranya adalah putri klan Phoenix Gelap, tetapi 2 di antaranya adalah putri jalur iblis. Dari apa yang Little Yin dan yang katakan kepadanya hari itu, 7 klan berdosa adalah bagian dari kerajaan iblis. Mereka perlahan melemah dan punah, meninggalkan jalan mereka untuk beralih ke apa yang dikenal sebagai jalan iblis saat ini. Jangan sampai kita keliru membedakan Demonic Royalty dengan Demon Path yang lebih rendah derajatnya daripada Titan Path. Meskipun mereka memiliki nama dan akar yang sama, Demonic Royalty lebih unggul daripada Demons, meskipun masih lebih rendah daripada Titans. Atau, lebih tepatnya, lebih rendah daripada Titan Emperors. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1667, Darah. Perbedaannya adalah bahwa Demons dan Titans masih mengikuti jalur tubuh. Sementara Demonic Royals juga menekankan pada tubuh, mereka melebarkan sayap untuk memahami sesuatu yang sudah lama tidak didengar Dion, Martial Intent. Catatan penulis, Martial Intent pertama kali disebutkan dalam bab berjudul Martial Intent. Tidak disebutkan lagi sejak saat itu. Meskipun, perlu dicatat bahwa Ri sedikit banyak menyinggung wilayahnya saat itu. Konon, Dion tidak asing dengan Martial Intents. Misalnya, Fight Seeds adalah inti dari Martial Intents. Yang membuat Higher Existences yang dapat mulai membentuknya begitu istimewa adalah bahwa intens mereka begitu kuat sehingga dapat terwujud menjadi kenyataan dan bahkan dapat diwariskan jika mereka. Ketika teknik menurun seiring berjalannya waktu dan melemahnya iman suatu klan, itu karena niat bela diri teknik tersebut telah melemah. Atau, lebih tepatnya, iman tidak lagi mampu melindunginya dari dilupakan. Niat bela diri ini terkait dengan mengapa Dion dapat membaca buku tanpa pernah membuka sampulnya. Konsep 7 dosa, iri hati, kerakusan, keserakahan, nafsu, kelesuan, amarah, dan kesombongan, merupakan jalan niat bela diri yang dipilih klan berdosa yang menjadikan mereka bangsawan iblis. Namun, Dion belum menyadari semua ini untuk saat ini. Yang penting adalah bahwa akar klan Pride melahirkan jalan iblis. Akibatnya, sungguh mengejutkan. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa istri putri iblis Orcus akan menyadari keberadaan tempat ini. Dion pasti mengingat hal ini saat ia menerobos jebakan yang menghalangi jalannya. Ini adalah contoh lain dari orang-orang di luar yang menyadari kejadian yang seharusnya menjadi rahasia di medan perang. Ia tahu pasti ada hal lain di balik ini. Lebih jauh tentang tindakan klan Mist. Dion berlari cepat melewati ladang ranjau. Meskipun tampaknya ia telah mengalami beberapa kali nyaris tertabrak, tubuhnya masih selaras dengan lingkungannya. Semakin dekat dia, dan semakin dia mendaki gunung yang sangat besar itu, semakin kuat ledakan energi itu. Namun, pikirannya tetap tenang. Dion menerobos perlindungan. Bahkan ketika energi mulai berfluktuasi secara luas, indera keilahiannya terlalu terpaku pada sekelilingnya. Dalam situasi seperti ini, yang lain akan kehilangan kendali ki mereka. Ki atmosfer menjadi terlalu tidak stabil, tetapi Dion sudah siap sejak awal. Dia tidak menggunakan apapun kecuali kemauan dan tubuhnya, seperti yang diinginkan oleh klan kebanggaan. Dan segera, metodenya membuahkan hasil. Tubuhnya melesat dan menabrak apa yang seharusnya menjadi wajah gunung hitam yang kokoh. Tetapi alih-alih hancur, dia malah menghilang. Hanya ada satu kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang dilihat Dion saat dia masuk, darah. Lautan merah dan merah tua dicat di mana-mana. Dion akan menyebutnya rumah penuh kengerian, tetapi itu pun tampaknya tidak pantas. Jika seseorang menggunakan bagian dalam tubuh seseorang untuk melukis sebuah gambar, inilah hasilnya. Kalau saja itu hanya darah, mungkin akan baik-baik saja, tapi yang terjadi berikutnya adalah sekumpulan mayat yang berlumuran darah hitam. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa bertubuh seperti pria dan wanita normal, tetapi yang lain adalah binatang buas yang sangat besar. Dion bahkan melihat satu yang berbentuk seperti kuda dengan tinggi lebih dari 5 meter, tetapi yang menarik perhatiannya adalah tulang hitam yang melingkar dari dahinya. Semua mayat itu telah kehilangan dagingnya, yang tersisa hanya kerangka mereka, dan semuanya terendam dalam lautan warna merah tua yang membentang hingga beberapa ratus meter. Darah itu memancarkan tekanan yang menindas. Langkah kaki Dion, yang tidak berhenti bahkan di bawah gelombang energi, tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Jadi ini pasukan mayat Orcus. Bukan, pasukan kerangka. Mayat-mayat ini telah dimurnikan secara perlahan selama beberapa triliun tahun. Orcus berharap bahwa saat ia tidak ada, setidaknya salah satu mayatnya akhirnya akan masuk ke alam keberadaan tinggi, jadi ia meninggalkan mereka di 5 lokasi yang ia yakini dapat melakukannya. Jelaslah mengapa dia meninggalkan bagian ini di sini, mungkin disinilah sebenarnya dia menaruh harapan terbesarnya. Laut merah tua ini bukan cairan merah biasa, itu adalah darah leluhur klan Pride. Perbedaan terbesar antara alam kultivasi biasa dan alam transenden setengah langkah adalah konsep niat bela diri. Eksistensi yang lebih tinggi dapat mewujudkan keinginan mereka menjadi kenyataan.
Orang bisa melihat bagaimana mayat tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Mereka tidak punya kemauan sendiri, mereka sudah mati. Orcus berharap bahwa niat bela diri yang terpendam dalam darah klan kebanggaan ini akan menghancurkan penghalang terakhir, membawa beberapa lusin mayat formasi Dao Puncak ke alam keberadaan tinggi. Dan setelah triliunan tahun, dia benar-benar berhasil. Dion bisa merasakan tekanan dari sini. Bukanlah suatu kebetulan bahwa mayat yang ia kira adalah seekor unicorn itu menarik perhatiannya di tengah lautan mayat ini. Di antara hampir 40 mayat kerangka di sini, hanya mayat itu yang berhasil. Dion tidak dapat menahan napas. Makhluk itu berdiri dengan anggun, sedikit warna merah tercium dari tulang-tulangnya yang menghitam. Tanduknya berkilauan di atas kepalanya, menekan tekanan yang mendorong mayat-mayat lainnya menjauh. Hal itu membuat Dion merasa seolah-olah makhluk itu bernapas, bahwa makhluk itu memiliki pikirannya sendiri meskipun diam. Kaki Dion melangkah maju dengan gemetar. Bahkan dia terkejut dengan dampak tempat ini padanya, ragu-ragu, bahkan takut, bukanlah sesuatu yang biasa dia alami. Dion pernah bertemu dengan makhluk tinggi sebelumnya, selama ujian keduanya. Namun, dia tidak membuat Dion merasa seperti ini. Yang tidak diketahui Dion adalah apakah itu karena dia lebih lemah dari unicorn ini, atau karena dia sengaja menahan diri agar tidak segera menghancurkan planet bulan. Kendalikan dirimu, pikiran Dion menggeram padanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1668, aku tahu. Sebagian besar harta karun di tempat ini telah diambil oleh Orcus. Namun, harta karun terbaik masih tertinggal di genangan darah ini. Jika Dion terlalu takut untuk mengambilnya, bukankah itu terlalu menyedihkan? Apa yang sedang dilakukannya? Apa yang salah dengan saya? Dion berhenti, sambil mengepalkan tinjunya. Sungguh lemahnya jalan kesombongan suara itu begitu tiba-tiba hingga menyadarkan Dion dari lamunannya. Kepalanya berputar-putar, tetapi dia tidak dapat menemukan dari mana asalnya. Kamu orang kedua yang datang ke sini. Yang pertama bahkan tidak punya harga diri untuk dibicarakan, dia orang bodoh yang menyedihkan yang bersembunyi di balik mayat-mayat mainannya yang kecil. Yah, setidaknya kamu lebih baik darinya. Aku bisa menciumnya darimu. Dion hampir dapat membayangkan senyum lebar dan bergigi muncul di hadapannya meskipun kenyataannya tidak ada apapun di sana. Aku bisa menciumnya, keegoisan itu, keengganan untuk menundukkan kepala, niat bela diri klan kebanggaan kita. Katakan padaku, anakku, apakah kamu keturunan klan kami? Tubuh Dion bergetar semakin keras saat semakin banyak kata-kata yang dibisikkan ke telinganya. Itu adalah penekanan dan reaksi fisiologis. Ini bukan pikirannya yang tunduk seperti saat pertama kali melihat tangan The Entity, juga bukan pikirannya yang menyerah seperti saat pertama kali benar-benar menggunakan Chaos Flames-nya. Ini adalah penekanan tubuh. Ini adalah kehadiran. Pikiran Dion bergetar. Hoho, kau mengetahuinya lebih cepat daripada orang itu. Kami tidak dapat melakukan apapun kepadamu secara fisik mengingat kami sudah lama mati. Namun, itu tidak akan menghentikan kami untuk melemahkanmu dengan cara lain. Menurutmu siapa yang menciptakan Presence, bocah kecil? Perwujudan sempurna dari kekuatan tubuh yang menyatu dengan niat bela diri. Ini adalah harta karun, Magnus Opus dari klan Pride kita. Sayang sekali, dengan niat bela diri Pride yang lemah, presence-mu akan selalu kurang. Apakah menurutmu putra kebanggaan sejati peduli pada kultivasi? Dion terdiam, bukan karena dia tidak mengerti apa yang dikatakan suara-suara itu, tetapi lebih karena hanya ini yang bisa dia lakukan untuk menghentikan tubuhnya yang menyedihkan itu agar tidak ambruk. Dion tahu bahwa kehadiran adalah hal yang sangat kuat. Jika dua orang dengan kekuatan yang sama bertarung, orang dengan kehadiran yang lebih tinggi akan menang 10 dari 10 kali. Sesederhana itu, memberikan tekanan pada orang lain, keinginanmu pada orang lain. Mengapa Dion tidak menyadari bahwa ini adalah definisi sebenarnya dari niat bela diri sampai sekarang? Namun, ini belum semuanya. Kehadiran berbanding lurus dengan kekuatan tubuh. Secara teknis, Dion telah memahami tingkat kehadiran tertinggi kedua yang ada, kehadiran kaisar, hanya di bawah kehadiran dewa. Namun, kehadirannya sama sekali tidak berguna melawan para ahli Dao karena tubuh mereka jauh lebih kuat daripada miliknya. Suara-suara itu mengatakan bahwa dia bodoh karena memperlakukan kehadiran dengan cara seperti itu. Seorang putra kebanggaan sejati tidak peduli dengan kultivasi karena kehadiran mereka akan bersinar apapun yang terjadi. Dion menutup matanya. Untuk apa kau meninggalkan genangan darah ini? Bukankah sudah jelas? Kita ingin memanfaatkan orang-orang bodoh dan merebut pikiran mereka. Ketika niat bela diri cukup kuat, ia akan menjadi legenda yang melintasi ruang dan waktu. Namun, niat bela diri dari klan kebanggaan kita berusaha untuk melahap. Dion tertawa meskipun tubuhnya gemetar. Hanya orang dengan harga diri yang sangat tinggi yang akan berbicara langsung tentang rencana yang seharusnya disembunyikan seperti ini. Jelas, bahkan dalam kehancuran mereka, klan Pride tetap mempertahankan kesombongan mereka.
Klan Pride yakin bahwa martial intent yang masih tersisa cukup kuat untuk mewujud dalam tubuh Dion. Jika mereka menghancurkan keinginan Dion dan memasukkan intent mereka ke dalam tubuhnya, Dion akan mati dengan cara yang berbeda. Secara teknis, jiwanya akan tetap menjadi miliknya, begitu pula tubuhnya, tetapi keinginannya akan menjadi keinginan orang lain. Sederhananya, kepribadiannya akan berubah. Apakah begitu? Di satu sisi dunia, tubuhnya menghadapi lautan ketenangan. Di sisi dunia ini, tubuhnya menghadapi lautan kesombongan. Seolah-olah diramalkan secara puitis, tubuhnya telah mencapai 500 juta jin, sehingga potensi tubuhnya terbagi dua dengan sempurna. Tidak ada yang mendominasi yang lain. Pada saat itu, Dion membuat keputusan. Ia mulai melangkah maju. Langkahnya bergetar, pergelangan kakinya sendiri hampir terguling beberapa kali. Namun, ia terus berjalan. Hahaha, aku tahu dia adalah keturunan klan kebanggaan kita. Setelah bajingan lainnya mendengar kebenarannya, dia lari terbirit-birit, meninggalkan mayat-mayat terkutuk ini di sini. Suatu manifestasi muncul di punggung Dion, mengguncang dunia tersembunyi klan Pride. Tawa dan ejekan tiba-tiba terhenti saat langkah Dion menjadi lurus dan kuat. Leluhur klan Pride tiba-tiba merasakan sesuatu. Mereka merasakan adanya pride di atas mereka sendiri. Dion menanggalkan pakaiannya dan tanpa ragu melangkah ke genangan darah. Matanya tampak memerah saat dia menatap ke arah musuh yang tidak dikenal. DFUR 2 perwujudan. Dua pria, dua dunia, dua jalan. Danau yang menenangkan dan lautan darah bergetar karena amarah Dion. Rasa frustrasinya meluap keluar. Ia kesal dengan dunia. Ia marah karena semuanya begitu sulit, bahwa ia terus-menerus tampak berjuang dalam pertempuran yang berat, bahwa bahkan surga sendiri tampak menentangnya. Teriakan-teriakan untuk meredakan kesombongannya terdengar dari satu sisi, teriakan-teriakan yang telah didengarnya selama lebih dari setahun. Di seberang sana, ia tidak mendengar apapun kecuali teriakan-teriakan yang menyulut amarahnya, menyulut kemarahannya. Sementara itu, Dion menukik ke arah tingkat terendah danau penenang dan berjalan menuju unicorn keberadaan tinggi sekaligus. Aliran kesadaran menyerbu Dion, mencoba melahap pikirannya tetapi hanya menjadi dorongan menuju energi mentalnya. Darah mengalir deras ke arah Dion, mencoba menghancurkan tekadnya, tetapi malah menjadi vitalitas yang menyehatkan tubuhnya. 500 juta jin, 600 juta jin, 700 juta jin, 1 miliar jin, sebuah penghalang hancur. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1669, diam. Jeritan Dion yang menyakitkan memenuhi Pride World saat tubuhnya hancur. Bronze Silk menghancurkan tubuhnya, bergetar saat tubuhnya berlumuran darah dan meledak menjadi partikel-partikel cahaya halus. Tak lama kemudian, mereka mulai turun sekali lagi, tetapi bukan sebagai perunggu, melainkan sebagai perak. 2 miliar jin, 3 miliar jin, 4 miliar jin, dua jalan berbenturan. Mereka bertarung dan saling menghancurkan. Di satu dunia, Dion tenggelam ke dalam danau berwarna merah muda transparan dengan kedalaman yang hampir tak terbatas. Di dunia lain, ia mandi dengan warna merah. Memilih kesombongan, atau memilih ketenangan dan kerendahan hati. Satu jalan yang tidak kenal ampun dan tidak kenal ampun. Mundur selangkah berarti mati. Yang lainnya bagaikan air, mengalir mengikuti pasang surutnya dan menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya sambil perlahan-lahan membangun jalur bagi diri sendiri yang tidak mengganggu realitas Anda. Namun, Dion tidak ingin memilih keduanya. Ia tidak ingin kehilangannya. Ia menolak kehilangan dirinya sendiri. Namun, ia juga menolak membiarkan kekurangannya melumpuhkan dirinya sendiri seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Aku meremehkan jalan kedaulatan, 5 miliar jin. Kata-kata yang diucapkan manifestasi Dion di masa lalu mengalir ke telinganya. Kau cukup menyedihkan karena kehilangan dirimu sendiri karena keputusasaan dari jalan kekacauan. 6 miliar jin, Kau punya muka sombong bahkan saat kau mengandalkan harapan dan impian orang lain untuk menjaga dirimu tetap stabil. 7 miliar jin. Bagaimana ini bisa menjadi sikap seorang penguasa? 8 miliar jin. Raungan Dion menggetarkan kedua alam. Tidak diketahui apakah ini disebabkan oleh terkoyaknya pikirannya atau karena terkoyaknya dan dibangunnya kembali tubuhnya. Tahukah Anda berapa banyak yang telah mencapai hadirat Tuhan dengan mengandalkan hati yang berdaulat? 9 miliar jin. Saat itulah Dion teringat. Mahkotanya. Mahkota itu berdiri di atas itu semua. Mahkota itu tidak merujuk pada kekuasaan atas alam fana atau alam abadi belaka. Mahkota itu melambangkan kendali mutlak. Bukan atas hal-hal remeh dan tidak mengesankan. Melainkan atas Dion sendiri. Bagus. 10 miliar jin. Selubung awan kelabu tampak terpisah dalam pikiran Dion saat mahkotanya bergetar, berdenyut dengan cahaya yang tak kenal ampun. Itulah kesombongan yang sesungguhnya. Kesombongan bukan tentang menghadapi semua situasi dengan kepala panas, bersedia melawan apapun yang Anda hadapi. Jawabannya ada di dalam dirinya sendiri selama ini.
Apa itu kesombongan sejati? Apa itu kesombongan sejati yang tak tergoyahkan? Yaitu memiliki kendali penuh. Memiliki kendali penuh atas diri sendiri, apapun yang terjadi di sekitar Anda. Kontrol. Untuk membentuk masa depan Anda sendiri dengan tangan Anda. Untuk tidak membiarkan dunia yang runtuh di sekitar Anda secara kausal menyiratkan keruntuhan Anda juga. Inilah jalan yang dicari Dion. Pada saat itu, sebagian kosong dari benaknya bergetar. Cahaya yang memancar menembus kedua dunia, mengancam akan menghancurkan mereka. Dion terlalu terpesona hingga tak menyadarinya. Namun suara-suara itu sudah lama tak terdengar. Pikiran Dion berdenyut. Pada saat itu, jiwanya yang baru lahir yang menghilang secara misterius setahun yang lalu muncul kembali. Di dadanya, tepat di tempat jantung yang berdaulat pernah muncul, hati yang baru mulai terbentuk. Dua segel yang tersisa bergetar karena kekuatan ciptaannya. Kalau saja mereka tidak mati, orang akan mengira mereka merasa takut. Cahaya pelangi yang berdenyut membanjiri mata pikiran Dion, mendorong sisi-sisinya. Apa yang dulunya merupakan lautan emas, berubah menjadi susunan warna-warna cerah yang indah. Saat itu tubuh Dion telah sepenuhnya memasuki medan perang kuno. Tingkat kesempurnaan dari tahap sutra perunggu adalah 1 miliar jin. Namun, tingkat kesempurnaan dari tahap sutra perak adalah 10 miliar jin. Saat Dion mencapai tingkat itu, tubuhnya telah memperoleh kemampuan untuk memasukinya dengan sempurna tanpa hambatan apapun. Jika seseorang memasuki tempat ini sekarang, mereka akan terkejut. Dunia merah tua telah sepenuhnya menghilang. Darah yang baru saja direndam Dion menjadi air yang lebih jernih dan murni daripada apapun yang pernah dilihatnya. Apa yang tersisa dari klan Pride telah sepenuhnya dihapuskan dari dunia. Benang sutra perak turun dari langit, berputar cepat dan membentuk kembali tubuh Dion. Pada saat itu, darah Dion berubah menjadi lautan merkuri yang indah. Jika seseorang melihat ke dalam tubuhnya, itu tidak akan ada bedanya dengan melihat darah vital seorang dewa. Jantungnya berdebar kencang dan matanya terbuka, memancarkan seberkas cahaya pelangi. Hembusan napas keluar dari bibir Dion. Ia bisa merasakannya. Dalam benaknya, cahaya pelangi itu menyusut dengan cepat, menggerogoti tubuh jiwanya yang baru lahir. Tiba-tiba, mata Dion membelalak. Sial, secepat yang ia pikirkan, tubuh Dion memasuki kehampaan. Sesaat kemudian, jiwanya yang baru lahir tumbuh besar, menjadi sekitar usia 17 atau 18 tahun. Namun, yang benar-benar memberatkan adalah jepret, ledakan, segelnya hancur, momentum dahsyatnya mengguncang kehampaan, menghancurkan realitas dan menimbulkan malapetaka. Bulu mata jiwa emas yang baru lahir itu berkibar terbuka, menahan ledakan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Namun, apakah itu akan berguna atau tidak masih harus dilihat. Dion mengerutkan kening saat meninggalkan kehampaan. Sekali lagi, ledakan tiba-tiba itu tidak melukainya sedikit pun, tetapi hal-hal di sekitarnya adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dion menghela napas lega. Paling tidak, kerangka unicorn hitam itu sama sekali tidak terluka. Meskipun beberapa orang mungkin mengatakan itu tidak masuk akal. Dion yakin bahwa bahkan mayat keberadaan tinggi yang dimurnikan hingga tingkat yang begitu tinggi tidak akan memiliki satu kesempatan pun melawan beban penuh dari jiwanya yang baru lahir yang meledak. Keluar dengan kekuatan. Beruntung bahwa jiwanya yang baru lahir tampaknya tidak ingin membiarkan kekuatan laten dari segel yang mengikatnya meledak keluar dengan sembarangan. Akan tetapi, meskipun unicorn itu baik-baik saja, hal yang sama tidak berlaku untuk hampir 40 pasukan kerangka yang tersisa. Namun, yang paling kuat di antara mereka selamat, menyisakan 8 orang tambahan selain unicorn. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1670, perubahan. Dion tidak terlalu tertekan dengan hal ini. Pada saat jiwa dan kematian junior menjadi cukup kuat untuk memerintahkan mayat-mayat sekuat itu, Dion yakin dia sudah menemukan dan mengosongkan 4 pasukan mayat tersembunyi yang tersisa. Tanpa ragu lagi, Dion meletakkan unicorn hitam, 8 mayat yang masih hidup, dan potongan-potongan yang tersisa ke dalam dunia batinnya. Sekarang, dunia batinnya telah meluas hingga 40 km setelah menjadi makhluk surgawi menengah, jadi tidak ada masalah. Mengenai mengapa dia mengambil pecahan-pecahan itu, jika dia benar, pecahan-pecahan itu masih bisa berguna jika digunakan untuk memperkuat mayat utuh. 8 sisanya mungkin berpotensi masuk ke alam keberadaan tinggi juga dengan bantuan pecahan-pecahan itu. Mata Dion berkedip saat dia menatap air jernih di bawahnya. Akibat ledakan itu, bukan hanya sebagian besar air yang hilang, tetapi yang tersisa juga ikut teraduk. Karena itu, Dion tidak dapat melihat bayangan dirinya sendiri dengan jelas di dalam air hingga saat itu, dan apa yang dilihatnya membuat matanya terbelalak. Kulit Dion memancarkan cahaya merah muda keperakan samar, membuatnya merasa seolah-olah dia adalah sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Syukurlah, dia tidak tumbuh lebih tinggi, tetapi perubahan terbesar pastinya adalah rambutnya. Rambutnya tidak hanya lebih panjang dari sebelumnya, tetapi sekarang berwarna coklat keperakan. Rambutnya tidak membuatnya tampak tua,
tetapi juga memberinya aura yang lebih dewasa daripada sebelumnya. Meskipun rambutnya lebih panjang, itu hanya perbandingan dengan masa lalu. Sehelai rambutnya panjangnya tidak lebih dari 1 atau 2 inci, dan sekarang sangat sulit dipotong sehingga Dion langsung menyerah untuk mencoba memendekkannya lagi. Usahanya tidak sepadan dengan hasilnya. Pada akhirnya, rambutnya menjadi jauh lebih terang daripada sebelumnya, kehilangan kekakuannya dan bahkan berkibar sedikit tertiup angin. Mirip dengan apa yang terjadi saat ia memasuki kondisi kematiannya. Terakhir, ada matanya. Matanya masih berwarna emas, tetapi sekarang, untayan perak tampak bergerak dari luar ke tengah iris matanya. Ditambah dengan sedikit semburat hijau, itu adalah fitur lain yang membuatnya tampak kurang manusiawi dan lebih seperti dewa. Dion menyeringai. Apa yang sebenarnya terjadi? Damaris berdiri di tepi luar dunia Calming Lake. Sekitar 9 bulan yang lalu, dunia mulai berguncang hebat. Keadaannya sangat buruk karena tidak ada orang lain yang masuk saat itu selain Dion, jadi tempat itu tampak tidak aman. Yang lain mengira hal itu hanya berlangsung sebentar sebelum menghilang, tetapi hal itu terus berlanjut. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Dion, tetapi mereka tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya menanggung hal seperti itu dalam waktu yang lama. Lalu, tiba-tiba, hanya beberapa hari yang lalu, ketika mereka tidak mengira keadaan akan bertambah buruk, guncangan hebat mencapai tingkat yang sama sekali baru. Jika sebelumnya, tampaknya tidak aman, kali ini, benar-benar terasa seolah-olah dunia akan runtuh. Banyak tetua klan Agios telah mencoba menghentikan Damaris masuk, tetapi dia tampaknya bersikeras melakukannya. Saat itulah gemuruh itu berhenti perlahan. Waktu terus berjalan lambat. Seiring berjalannya waktu, kegelisahan Damaris semakin bertambah. Menit berganti jam, dan jam berganti hari. Tepat saat Damaris akhirnya tak sanggup lagi dan hendak menerjang ke kedalaman dunia, sebuah tangan mencengkeram bahunya dengan kuat. "Lepaskan aku!" Damaris berusaha melepaskan diri, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menandingi kekuatan seorang ahli Dao? Tetua klannya tidak berniat membiarkannya bergerak dari tempat ini. Calming Lake sudah cukup berbahaya. Jika seseorang masuk dengan kondisi mental yang tidak seimbang, hanya kematian yang menanti. Tentu saja, semua orang tahu tentang pengamanan itu, tetapi apakah Damaris akan diam-diam menerima diteleportasi keluar begitu dia mencapai batasnya? Jelas tidak. Aku tidak bisa melakukan itu, Putri. Bagaimana aku bisa menghadapi Tuan dan Nyonya? Jangankan mereka, putri pertama mungkin akan membunuhku sebelum mereka bisa menangkapku. Seorang lelaki tua dengan rambut panjang berwarna merah muda pucat berdiri tak bergerak, menahan Damaris. Lagi pula, saya rasa Anda tidak akan kecewa dengan hasilnya. Tepat saat Damaris hendak melepaskan serangkaian kutukan, kata-kata lelaki tua itu terngiang, menyebabkan kepalanya tersentak kembali ke dunia awan dan air. Melepaskan indera keilahian seseorang di dunia yang memangsa pikiran adalah tingkat kebodohan yang hanya akan dilakukan Dion. Selain itu, Damaris belum mampu menumbuhkan jiwa surgawi meskipun ia bersedia mengambil risiko. Pada akhirnya, ia hanya bisa mengandalkan matanya sendiri untuk melihat seorang pria yang perlahan mendekat dari kejauhan. Di dunia kultivasi, sesuatu seperti berjalan di atas air adalah sesuatu yang bahkan dapat dilakukan oleh pengumpul esensi. Tetapi ada sesuatu tentang pemuda yang mendekat perlahan dan tampak meluncur di permukaan danau merah muda itu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Kerutan di wajah Dion selama lebih dari setahun kini telah menghilang. Senyumnya tenang dan percaya diri, membuatnya tampak seolah-olah dia bisa membuat seluruh dunia menari di telapak tangannya, seolah-olah tidak ada yang bisa lepas dari kendalinya. Karismanya benar-benar berada di level yang berbeda, membuat seorang wanita yang tidak pernah sekalipun memikirkan pria seperti Damaris merasa seolah-olah hatinya sedang dicuri darinya secara langsung. Dion memang selalu tampan, dan memang benar bahwa Damaris ingin menjadi teman binatangnya karena kekuatannya, tetapi inilah perasaan yang dia miliki saat membuat keputusan itu. Dia hanya merasa bahwa Dion adalah jalan baginya untuk menjadi lebih kuat. Tetapi ini, benar-benar berbeda. Damaris mengerjapkan matanya hingga terbangun. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.